Berikutnya pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyoroti membludaknya antrean pelamar kerja belakangan ini. Kondisi ini seolah menggambarkan sinyal-sinyal bahwa tenaga kerja Indonesia tengah dilanda krisis. Antrean panjang kerap terjadi saat dibukanya job fair atau expo kerja yang digelar di berbagai daerah. Para pencari kerja harus antrian berjam-jam untuk mendaftar sebagai calon pekerja. Fenomena membludaknya antrean pelamar kerja belakangan ini menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Wijaya Kamdani mengatakan bahwa fenomena tersebut harus dilihat dengan lensa yang jernih dan komprehensif. Dalam keterangan yang dilansir dari media online, Sinta menegaskan dunia usaha prinsipnya memiliki komitmen untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor krusial yang menimbulkan gap antara supply dan demand tenaga kerja. Ketua Umum APindo ini bahkan menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami darurat tenaga kerja. Di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi fase yang kompleks terutama di industri padat karya akibat dinamika geopolitik dan perlambatan global, pelemahan konsumsi di level domestik yang menekan permintaan produk manufaktur hingga biaya berusaha yang tinggi. APindo menyoroti penurunan daya serap tenaga kerja, di mana Sinta mencontohkan bila tahun 2013 investasi sebesar 1 triliun rupiah mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja. Sekarang di kuartal pertama 2025 hanya mampu menyerap 1.277 orang. Artinya, jenis pekerjaan konvensional yang dulunya padat karya kini mulai berkurang. Untuk itu, APindo menyarankan agar pemerintah menyiapkan talenta yang upskill dan reskill agar dapat bermigrasi ke sektor-sektor baru yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Prinsipnya, semua pihak harus bergerak bersama dan tidak bisa berjalan parsial. Tim Liputan IDX Channel. Ya, BSU dalam berbagai tahapan yang sudah disalurkan begitu ya, Vin, ini tentunya kita harapkan bisa mendorong daya beli para pekerja terutama yang memang masuk dalam kriteria, dan kita harapkan memang tidak hanya BSU saja tapi nanti ada inisiatif-inisiatif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian mendorong produktivitas agar kemudian juga pekerja bisa terdorong, tidak hanya diberikan bantuan tapi juga ada hal-hal lainnya yang juga bisa didapatkan oleh para pekerja. Sementara di saat yang sama kita juga tahu pekerjaan ini lagi susah-susahnya, Vin ya. Banyak sekali antrian di mana-mana, bahkan ya kemarin di berbagai kota untuk kerja di toko retail saja itu 1.000 lebih pelamar untuk hanya beberapa posisi, Vin. Ya, ini sangat miris ya sebenarnya melihat banyaknya pengangguran, bahkan ada istilah 1 juta pengangguran di Indonesia yang merupakan sarjana. Itu sangat miris, dan juga ini pemerintah selanjutnya mungkin bisa lebih meningkatkan ya untuk bagaimana ini produktivitas SDM dalam negeri ini bisa meningkat dan juga lapangan kerja bisa meningkat, karena untuk mendapatkan investasi yang lebih tinggi ya ada namanya itu ICOR, itu rasio yang dilihat oleh investor dalam sebuah negara itu bagaimana salah satu pengaruhnya itu adalah dari SDM ya. Jika SDM rendah, rasio ICOR itu juga rendah, maka para investor luar negeri tidak mau ya berinvestasi dalam Indonesia. Nah, itu juga penting. Ini juga yang saya bisa mewakili masyarakat begitu ya. Kita tagih bagaimana pemerintah menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Pemirsa, program bantuan subsidi upah atau BSU sudah mulai bergulir sejak bulan lalu. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hingga 1 Juli 2025 realisasi anggaran BSU yang telah disalurkan sebesar 6,8 triliun rupiah untuk 11,4 juta pekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU telah berjalan sesuai target, di mana hingga 1 Juli 2025, sebanyak 11,4 juta pekerja telah menerima subsidi upah sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan. Melalui akun media sosialnya, Sri Mulyani mengungkapkan anggaran yang telah direalisasikan tercatat sudah mencapai 6,8 triliun rupiah. Diharapkan penyaluran BSU ini bisa menjadi stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Program bantuan subsidi upah sendiri masuk dalam 5 stimulus ekonomi di kuartal 2 2025
dengan total penerima sebanyak 17,3 juta pekerja. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah di tengah berbagai tantangan perekonomian. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga masyarakat agar tetap bekerja. Dari Jakarta, IDX Channel. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan menegaskan penyaluran BSU secara nasional telah mencapai 83% atau lebih dari 13 juta yang telah menerima dari total 15 juta penerima. Saat meninjau langsung penyaluran bantuan subsidi upah bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kota Tangerang, Banten, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan penyaluran BSU hingga saat ini telah tersalurkan ke 13 juta pekerja yang menerima manfaat. Realisasi ini tercatat sebesar 83% dari total data penerima bantuan subsidi upah sebanyak 15 juta penerima. Wamenaker menegaskan pemerintah telah menggelontorkan anggaran lebih dari 8 triliun rupiah untuk penyaluran BSU tahap 1, 2, 3, dan 4 yang telah berjalan. Dari 15 juta sudah 83%, artinya sekitar 13,9 juta. Iya, 13 jutaan sudah tersalurkan. Ya pasti Jawa lah, Jawa lah. Berkembang, tapi masih Jawa kan populasi paling banyak di Jawa, ya kan? Jawa dan sekitarnya lah, ya kan? Jawa dan sekitarnya. Insyaallah. Akhir Juli memang target kita selesai. Ya sekitar 8 triliun, termasuk ongkos pengiriman. Ada evaluasi nggak Pak dari syarat utama anggota BPJS Ketenagakerjaan ya aktif April 2025. Lalu tadi seperti Pak Wamen sampaikan gaji di bawah 3,5, di bawah UMP, UMK. Ya, pemirsa, data dari Menteri Dalam Negeri yang mengungkapkan terdapat 300 badan usaha milik daerah atau BUMD yang tercatat mengalami kerugian. Ya, Mendagri menyebutkan ke-500 BUMD tersebut tercatat kerugian sebesar 5,5 triliun rupiah. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan di Indonesia saat ini terdapat 1091 badan umum milik daerah atau BUMD. Dengan jumlah BUMD tersebut, tercatat jumlah asetnya mencapai 1.240 triliun rupiah. Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 678 BUMD memperoleh laba dan terdapat 300 BUMD tercatat mengalami kerugian hingga mencapai 5,5 triliun rupiah. Mendagri menegaskan kerugian 300 BUMD terjadi karena lemahnya tata kelola badan usaha daerah. Dari 1091 BUMD, jumlah asetnya adalah 1.240 triliun lebih kurang. Labanya 29,6 triliun. Jumlah yang rugi totalnya lebih kurang 5,5 triliun. Laba bersih setelah dikurangi yang lain-lain adalah 24,1 triliun. Dan dividen, keuntungan bunga, itu sebanyak 13,02 triliun. Di sisi lain, untuk memperbaiki tata kelola badan usaha milik daerah, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah yang merupakan otoritas BUMD harus memastikan orang-orang yang menjabat di BUMD merupakan profesional. Mendagri juga mengusulkan Komisi 2 DPR RI mendukung undang-undang tentang BUMD. Dari Jakarta, IDX Channel.